Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rila dari Tangerang Selatan. Ada yang mau tanyakan tadi teman naik alam barzah. Banyak sekali orang-orang yang meninggal bukan karena takdir Allah, tapi karena meninggal karena bunuh diri misalnya. Di sini tadi kan ada ruh ditempatkan sesuai dengan kedudukannya. Nah, yang mau saya tanyakan Ustadz, untuk orang-orang yang meninggal karena bunuh diri, mereka ditempatkan di mana gitu? Itu yang pertama, bunuh diri karena kecewa atau tapi kalau bunuh dirinya karena kayak bom bunuh diri itu untuk katanya maslahat, maksudnya untuk fisabilillah itu juga gimana kedudukannya? Oke, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, orang yang meninggal bunuh diri dalam hadis Nabi SAW, dia akan mendapatkan penderitaan di barzah dengan cara dia membunuh dirinya tadi. Terus dia akan menusuk dirinya atau menggantung dirinya sampai dengan terjadinya hari kiamat. Itu dosa yang besar. Sekarang, apakah bunuh diri di luar takdir Allah Ta'ala? Di luar takdir. Kalau di luar takdir, siapa yang menakdirkannya? Selain Allah, musyrik. Takdir Allah atau bukan? Takdir. 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 Loh, kok saya ditakdirkan bunuh diri? Allah mengetahui dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia akan memilih untuk membunuh diri itu. Datang kesulitan hidup, dia punya pilihan apakah akan berikhtiar sampai maksimal atau mengakhiri hidup dia. Itu pilihan dia. Pilihan dia diketahui oleh Allah Ta'ala. Jadi dia memilih untuk membunuh diri diketahui oleh Allah Ta'ala. Diketahuinya dalam ilmu yang azali atau ilmu yang sekarang? Azali. Azali. Jadi tidak ada satupun yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang keluar. Dalam takdir itu komponennya demikian banyaknya. Di antara komponennya itu pilihan kita. Jadi kita dihukum itu karena memilih yang salah. Kita tidak bisa mewujudkan perbuatan. Mewujudkan mencipta perbuatan itu adalah Allah Ta'ala. Disebut kasab dalam istilah ilmu tauhid. Kita niat mau sholat nih. Ilmu tahu bahwa sholat itu wajib. Sholat sudah terjadi belum? Baru niat nih? Belum. Bisa tidak kita mewujudkan peristiwa sholat? Enggak punya kemampuan. Itu milik Al-Khaliq yang mencipta. Tapi Al-Khaliq yang mencipta ini untuk mencipta memberikan syarat-syarat terjadinya penciptaan. Di antara syarat penciptaan itu yaitu ada pengetahuan pada diri kita, ada niat, punya kemampuan kita untuk melakukannya. Tapi niat, pengetahuan, kemampuan kita tidak bisa mencipta peristiwa yang belum terjadi. Penciptaan itu oleh Al-Khaliq yang mencipta. Begitu kita punya pengetahuan, niat, dan menggunakan alat-alat yang Allah berikan, disebut kasab, usaha. Tapi penciptaan amal bukan kasab itu. Penciptaan amal oleh Allah Ta'ala. Begitu kasab usaha dilakukan, Allah menciptakan amal melalui kita, terjadi peristiwa sholat. Kita diganjar karena apa? Kasab tadi. Beramal berdasarkan ilmu dan niatnya. Sekarang, niatnya bukan karena Allah. Allah Akbar. Kenapa sholat kamu dan hati? Gak enak dilihat orang. Kalau saya nggak sholat, dikira saya nggak sholat. Nggak sholat dia sebenarnya. Terpaksa. Oke. Berarti usaha dia, kasab dia adalah pengetahuan dia bahwa
Kalau tidak sholat bakal dicela orang, maka dia meniatkan melakukan sholat ini biar tidak dicela orang. Pertanyaan, ilmu dia, niat dia, kemampuan dia bisa tidak meng-create peristiwa sholat? Gak bisa, dia bukan al-khaliq. Allah yang meng-create, mencipta peristiwa sholat ketika terjadi. Kita punya pengetahuan, niat dan kemampuan. Kita dihukum karena apa? Kasab kita itu, usaha kita. Nah, orang yang bunuh diri itu terjadi kasab pada diri dia, usaha. Dia tahu manfaat bunuh diri. Apa manfaat bunuh diri? Menurut dia, menghilangkan, menyelesaikan persoalan. Dia tahu caranya dan dia mampu. Orang lumpuh, tangan kaki tidak bisa bunuh diri, gantung diri nggak bisa. Berarti sesuai kemampuan dia. Berarti itu kasab, dia dihukum karena kasab dia. Tapi membuat peristiwa, mencipta peristiwa bunuh diri itu tidak terjadi pada insan, di luar kemampuan kita. Allah mencipta peristiwa itu. Mencipta peristiwa tadi disebut qada. Jadi qadar itu setiap satu punya qadar. Api punya kadar. Kadar itu artinya batasan. Membuat batasan disebut takdir. Api membakar, Allah menakdirkan sifat api membakar, disebut takdir. Air sejuk menghilangkan dahaga. Ibu kalau haus cari api, cari air. Air artinya ibu iman kepada takdir. Allah memberikan kadar tadi. Api ketemu dengan kertas. Kertas dari jarak 50 meter terbakar tidak kertas? Tidak, syarat tidak terpenuhi. Kertas didekatkan kepada api, tersentuh api, kebakar tidak? Kebakar. Sekarang kertas itu kita siram pakai air, dekatkan ke api, terbakar tidak? Tidak. Disebut ada penghalang. Kalau ada api, penghalang tidak ada, terpenuhi syarat, maka Allah memutuskan, disebut qada. Putus, terjadi peristiwa pembakaran. Jadi qada itu setiap putusan. Nah, orang yang bunuh diri itu terpenuhi semua kadarnya. Dia tahu manfaat bunuh diri. Dia niat, punya kemampuan juga, maka dia kemudian melakukan, Allah mewujudkan peristiwa itu. Dia dosanya di mana? Kasab. Dia mengusahakan peristiwa tadi. Nah, nggak ada yang terlepas dari takdir. Orang tidak bisa mencipta, itu nggak bisa. Ini karena bertanya maka saya jawab. Berat tidak ini? Nah, berarti ada pembahasan khusus lagi. Harus pembahasan khusus. Baik. Terus, selanjutnya ya. Satu lagi. Ya. Oh, bom bunuh diri. Bom bunuh diri ikhtilaf, terjadi ikhtilaf. Apakah itu adalah peristiwa terpuja atau tercela dalam agama, sehingga saya tidak mau menjawab untuk bom bunuh diri. Anda bisa bertanya kepada yang lebih ahli menyangkut fatwa dari bom bunuh diri. Tapi tadi bahwa setiap peristiwa tidak ada yang terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, qada, keputusan Allah Ta'ala. Mengapa? Manusia tidak bisa mencipta peristiwa. Kita hanya bisa kasab, mengusahakan. Usaha itu tidak membuat atau mencipta peristiwa, tapi kasab itu menjadi prasyarat datangnya peristiwa penciptaan. Iblis enggan untuk sujud. Qada dan qadar bukan? Qada dan qadar. Perbuatan Allah dalam qada dan qadar terpuji tidak? Terpuji, semua terpuji. Kita iman pada takdir baik buruk, berarti baik takdir baik maupun buruk Allah terpuji. Perbuatan iblis tidak sujud itu terpuji tidak? Tidak. Kenapa? Dia mengusahakan perbuatan buruk tadi. Jadi semua perbuatan Allah terpuji. Tapi kita yang mengusahakan tadi tercela, tergantung dari niat kita. Baik, silakan, ada pertanyaan lagi.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rus, saya dari Ciputat. Barangkali di luar tema pertanyaan saya, Pak Ustadz, singkat aja. Bagaimana cara mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu aja sih, Pak Ustadz. Baik. Bagaimana mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam Al-Quran kadang digunakan istilah nur ataupun cahaya, kadang digunakan dengan istilah al-hidayah, petunjuk. Nah, bagaimanakah kita bisa mendapatkan hidayah lah secara umum ya? Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah macam-macam. Ada hidayah yang tidak kita usahakan, yaitu hidayah penciptaan dari Allah Ta'ala. Contoh, rayap itu matanya buta, tapi mereka bisa membuat tempat tinggal yang sangat besar, dan kalau dibelah simetris, disebut hidayah membuat rayap itu bisa tetap bertahan hidup. Ada lagi hidayah yang diberikan oleh Allah dengan diutusnya para nabi dan rasul, memberikan petunjuk kepada ruh kita, itu pun tidak kita usahakan. Ada lagi hidayah berupa kitab yang dibawa oleh para nabi dan rasul, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan suhuf yang lain. Itu pun tidak kita usahakan. Nah, yang kita usahakan itu jenis hidayah yang keempat, disebut hidayah kesesuaian kolbu kita dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Disebut hidayah taufik. Hidayah sering dibuang, disingkat menjadi taufik. Taufik itu jenis hidayah. Taufik, waffaqo, kesesuaian kolbu kita dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nabi rasul, nabi kita membawa perintah sholat. Kita sholat tidak? Kenapa sholat? Kenapa sholat? Diperintahkan. Terus? Kewajiban. Terus? Cocok tuh kolbu kita. Benar saya lakukan, disebut cocok, disebut taufik. Nah, itu kita perlu minta kepada Allah Ta'ala dan perlu kita usahakan. Minta, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dalam sholat kita itu sudah minta, Bu, berarti. Jadi selama ini ibu sudah menjalani proses itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sudah tahu, belum tentu cocok. Cocok nih kita lakukan. Ada hadis-hadis tentang keutamaan tahajud misalnya, tahu, tapi kalau belum cocok dengan kolbu kita, tahu, tidak kita lakukan. Begitu cocok, tergerak semua, kita lakukan. Disebut hidayah taufik tadi. Nah, itu kita mintakan dan kita usahakan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa zadallahu allazina ihtadaw huda. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami tunjukkan jalan-jalan kami. Sungguh-sungguh itu kan mengikuti petunjuk dari para nabi rasul kitab. Kalau dia lakukan itu, Allah menunjukkan jalan-jalan lagi. Wa zadallahu allazina ihtadaw, Allah menambahkan bagi orang yang mengikuti petunjuk huda, petunjuk yang baru lagi. Nah, jadi kita yang kecil-kecil kita lakukan, akan datang kemudian yang selanjutnya dari Allah Ta'ala. Jadi itu, Bu, Ibu sudah menjalani proses itu, tinggal disadari ketika ihdinas siratal mustaqim itu betul-betul minta hidayah, khususnya hidayah taufik tadi. Yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu kita digerakkan atau bisa bergerak untuk melaksanakannya. Kalau itu kita lakukan, Allah akan menambah nanti dengan hidayah yang lain lagi. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.